Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Klaten ya, di Ceper tepatnya, di SMP Pancasila. Kenapa sekolah ini terbengkalai? Nanti kita akan cari tahu informasinya dari warga setempat. Kemudian nanti di malam hari kita juga akan ekspor ke lokasi ini. Kesannya memang kritis sekali teman-teman. Nanti tunggu di video malam hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kata Kita Channel. Malam ini saya akan mencoba mencari tahu apa dan penyebabnya apa sebetulnya kenapa tempat yang saya mau datengin ini namanya SMP Pancasila ini kok jadi sepi, kok jadi nggak dipakai lagi gitu. Menurut warga sekitar sih katanya karena ada sengketa tanah, kemudian ini juga hanya mau dijual karena ini SMP atau sekolahan swasta ya. Jadi kita akan cari tahu dan kita akan lihat eksplorasi di dalamnya, apa saja yang tersisa, apa saja yang ada di dalamnya. Kita akan lihat di sana. Memang di sini kebetulan lokasinya di pinggir jalan, jadi mungkin agak ramai, maaf sekali. Gak apa-apa, tapi nanti mungkin ketika kita masuk ke dalam mungkin akan lebih tenang ya. Oke, kita langsung jalan-jalan aja, kita langsung akan masuk aja ke dalamnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sudah ada di sekolah Pancasila, SMP Pancasila. Ini lokasinya ada di Ceper, Klaten. Kenapa SMP ini lama sekali nggak dipakai, nggak digunakan? Ya, inilah yang menjadi satu pertanyaan kita semuanya. Semoga ini menjadi satu jawaban yang memuaskan buat teman-teman semuanya, dan semoga ini bisa dialihfungsikan lagi menjadi tempat yang lebih bermanfaat. Masih bersama dengan Kata Kita Channel, kita jalan-jalan yuk teman-teman. Santai aja ya, kita pelan-pelan. Ini di luar memang sedikit agak masih rame teman-teman, jadi nggak masalah karena di luar dekat dengan jalan raya. Tapi kita akan coba untuk ekspor satu-satu ya. Assalamualaikum. Gunting ya. Nah, ini bangunannya tertutup. Ini SMP ya, SMP kalau nggak salah SMP. Assalamualaikum ya. Kita masuk dulu ruang pertama. Ini dulunya adalah ruang OSIS, ruang pengawas. Ini sebenarnya 5 tahun yang lalu ya teman-teman, 5 tahun yang lalu katanya ditinggalkan. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba untuk jalan dulu yuk. Ini ada tangga ke atas, kita akan coba untuk naik dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggak seperti biasanya teman-teman, saya melantunkan Al-Fatihah dulu karena siapa tahu nanti ada yang suka ada yang suka dengan lantunan Al-Fatihahnya. Semoga menjadi satu keindahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tempatnya sebetulnya belum terlalu rapok, masih bagus, cuman karena lama nggak ditinggali jadi dia. Halo, Assalamualaikum ya. Kita coba ini toilet, semoga ini bisa difungsikan lagi ya teman ya. Kalau dilihat dari sabunnya sih masih ada, jadi kemungkinan besar masih dipakai. Oh, yang ini enggak. Oke.
Ya, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Banyak suara jangkrik. Assalamualaikum. Oke. Ya, ini tempat ini sebetulnya masih bagus bangunannya. Tuh lihat di atas, gentingnya juga masih bagus, kuat, masih strong. Cuman memang sayangnya tuh hilangannya udah bandel, rungkut. Assalamualaikum. Rungkut sekali. Artinya rungkut itu apa jeneng iki? Wes semuanya banyak, lukarnya banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya sedikit cerita ya. Jadi di sini ini saya datang ke sini sebenarnya tadi tujuannya ke satu tempat lain. Cuman tadi saya direkomendasikan sama teman juga. Coba deh masuk ke sini dulu karena siapa tahu di sini tempatnya bisa bagus gitu. Karena tempat yang pertama yang sebenarnya mau saya tuju itu kebetulan kok apa namanya, kok nggak ini gitu, maksudnya kok belum bisa dapat aksesnya gitu. Jadi kita akan coba untuk lain hari, semoga nanti bisa didapetin aksesnya gitu teman-teman. Itu apa ya, itu cahaya ketoknya ini cahaya rumah warga ya. Oh iya, ini ada cahaya, berarti ini kemungkinan bersandingan dengan rumah warga. Assalamualaikum. Rungkut sekali teman-teman. Ini sekolahnya gini ya, ini ada dua sisi, tapi ini kita ambil yang sisi kiri dulu. Assalamualaikum. Ya Rabbana Rabbana Rabbana, ya Rabbana Rabbana Rabbana. Assalamualaikum. Ya, tuh kelelawarnya tuh gede. Tuhan kami. Ya, oke. Oke, sambil kita jalan, sambil kita lihat ya lingkungan dan situasinya, sambil kita mungkin melantunkan beberapa hal baru, tidak seperti episode sebelumnya, karena beberapa episode sebelumnya juga saya lihat memang agak sedikit creepy. Nah, tapi di sini karena memang ini bangunannya juga mungkin belum terlalu tua, cuman sangat disayangkan karena sebetulnya ini masih bisa digunakan dan bisa dihidupkan kembali. Jadi saya akan coba untuk melantunkan lagu-lagu yang mungkin asik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow, ini sudah mulai merinding ya teman-teman. Tapi ini kita coba untuk sampai sini belakang. Itu bangunan apa? Sepertinya ini udah meletak. Bangunan apa itu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba sana yuk. Assalamualaikum. Halo. Oh, rumah kosong. Assalamualaikum. Kocok dah. Bangunannya ada tikus, agak kira tikus. Wih, assalamualaikum. Wah, ini apa lagi? Udah rungkut ya guys, lumayan rungkut. Assalamualaikum. Oh, ada suara ngomong. Oh, ada orang. Ternyata sebelahnya udah desa, tapi ini terhalang oleh tembok teman-teman, jadi nggak bisa ke sana juga. Ya udah deh, kita jalan lagi ke lokasi berikutnya.
Wahai Tuhan, ampunkanlah lelah hati melangkah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini alat fisika biologi. Wah, jadi ingat dulu waktu zaman saya masih SMP, SMA. Itu dulu lab biologi. Lab IPA itu saya paling suka. Kenapa? Karena lab biologi atau lab IPA itu paling sering ada alat-alat prakteknya. Nah itu. Nah di situ tuh ada alat peraga. Alat peraganya itu kadang-kadang berbentuk manusia, bisa dipretel-pretelin gitu kan. Jadi ya lucu lah. Oke, ini jalannya terputus teman-teman. Kalau ke sana ya kodok nyebrang-nyebrang. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba untuk nyebrang ke sana lewat yang sini aja ya. Biar nggak terlalu ini loh, ular loh masalahnya. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Assalamualaikum. Wah jeruk. Berikanlah, Semoga nggak ada ular. Bismillah. Gue renek ular. Lar minggir lar. kesempatan waktu, aku ingin kembali. Assalamualaikum. Ketok 3 kali ya. Ya ini challenge-nya ini. Mbak Sari. Mbak Sari. Assalamualaikum. Aku manggil Mbak Sari kok tadi merinding ya. Assalamualaikum. Oh ini putus sih. Gak ada jalan lagi. Assalamualaikum. Ini ruang kelas. Oke. Kesananya lewat mana aku? Lewat sini aja kali ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Isya. Tak blur. Oke, kita jalan lagi. Assalamualaikum. Kesempatan waktu, aku ingin kembali. Lampu nih padang. Ini tadi kelas 7A. Tidak ada cerita historikal sebetulnya, teman. Ya lumayan creepy, tetap aja creepy aja. Sama. Aku mah Rono lewatin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Blasuk ini apa ya? Assalamualaikum. Ngapunten. Bismillah. Blasuk. Aduh. Oke. Masuk ke ruang kelas berikutnya. Assalamualaikum. Tok 7 kali, 3 kali. Assalamualaikum. Oh. Ini namanya sopan santun. Ampunkanlah aku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum. Kita panggil sekali lagi. Assalamualaikum ya ahi ya ukti. Kita lihat guru. Assalamualaikum. Wah, lawang jebol. Yang sini kosong. Samarnya uruh beben. Lebu toilet itu samarnya enek beben nih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Ini cat ya teman-teman, bukan darah ya.
Oke, ada suara sanyo, ya gitulah, ada suara dengungan sanyo. Saya nggak tahu itu sanyo atau suara apa. Mesin sepertinya teman-teman, jadi kemungkinan besar masih digunakan. Oke, saya akan coba ngobrol dulu di sini deh. Alhamdulillah, nah ini bagus nih. Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya, masuk lagi ke sini. Saya akan coba ketok lagi. Tok 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 biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua bisa dibuka. Soy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Ini ruangannya seperti ini teman-teman. Jadi udah tahu ya, sebetulnya bangunan ini sudah tua, tapi ya sebetulnya masih bisa digunakan, bisa difungsikan. Tuh, lihat tuh. Ya kan tuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi kita sebentar lagi kan bulan Ramadan. Nah, nanti teman-teman semuanya yang pengen tahu untuk kegiatan bulan Ramadan, ya silahkan dong request dari kata kita channel, suruh ngapain gitu kan, mau bikin challenge apa atau suruh ngapain gitu, kita ikut aja. Nanti insya Allah kita akan utamakan ya challenge itu. Nyanyi sudah, baca doa sudah. Oh ya teman-teman, ini ada pesan penting nih buat teman-teman kalian semuanya, teman-teman kalian atau teman-teman siapapun atau kalian semuanya. Jadi gini, buat teman-teman yang ini, saya balik dulu ya. Ini saya balik. Oh bentar, nggak bisa. Ini deh, nggak apa-apa. Nah, jadi gini, teman-teman yang kalian merasa takut dengan makhluk-makhluk, dengan apa itu, sebetulnya nggak harus takut juga. Sebenarnya karena derajat kita itu lebih tinggi daripada mereka. Memang mereka itu kadang-kadang mengganggu atau segala macam, cuman intinya yaitu adalah selama kita yakin dan selama kita selalu bertawakal, yakin la ilaha illallah, itu insya Allah tidak akan terjadi apa-apa, dan mereka juga pasti akan tahu bahwa kita itu imannya bagus. Jadi kalian rajin-rajin sholat, rajin-rajin beribadah, zikir, rajin-rajin beramal. Ya itu, karena hal-hal seperti itu tuh bisa menjadi satu kebaikan juga di dunia maupun di akhirat. Adapun jenis-jenis bangsa-bangsa jin, bangsa apapun gitu, itu memang ada. Tapi yang terpenting adalah kita saling menghormati satu sama lain. Ditambah kita selalu memposisikan bahwa diri kita itu memang lebih mulia, dan sesungguhnya dan sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata. Apa yang dimaksud musuh yang nyata itu? Yaitu bangsa mereka yang memang kebetulan mereka ini membisikkan. Contoh apa makruh ya? Contoh, kita mau belajar, kita mau ibadah, ternyata kita mau ibadah diganggu. Tuh satu. Yang kedua, kita jadi nggak mau belajar, nggak mau ibadah, nggak mau sholat gitu kan. Bangun pagi malas, subuh malas gitu. Itu salah satu gangguan-gangguan daripada setan. Tak izin berono aduh kayak sama aja ya. Podo. Sorry ya teman-teman, ini segini cahayanya memang, dan nggak terlalu terang juga sih, tapi ya ben ya cukuplah. Semoga kalian menikmati dan tidak terlalu pusing lihatnya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, yang terpenting adalah kalian harus selalu
Surabaya. Yakin gitu bahwa semua kemalasan kalian itu bisa dihilangi dengan belajar dari sedikit demi sedikit. Misalnya mau sholat nih, wow malas banget, mau sholat malas, apa malas, nah, itu juga godaan setan gitu. Nah itu kalian harus lawan, jangan malah ya memang enak sih ya tidur pagi gitu, tapi itu harus lawan, nggak apa-apa gitu. Nah selain itu ini pesan-pesan yang mungkin singkat ya, semoga nanti bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tapi poin terpenting lainnya adalah berarti kesimpulan dari bangunan ini sebetulnya masih bagus. Tuh genting-gentingnya masih bagus, semuanya masih bagus. Cuman apa listriknya udah dijabut. Ini teman-teman kalau kayak gini nih jangan dipegang, ini nyetrum Anda nih yuk. Jadi cekal. Cuman karena ini nggak dipakai lama ya jadi kayak gini gitu. Dan ini sebenarnya masih bisa digunakan, dimanfaatkan, diulang lagi. Cuman nanti katanya beberapa warga sekitar tadi yang sempat kita wawancara ya, sempat kita tanyain, ini masalah konflik sengketa tanah sih. Jadi semoga nanti sengketanya segera usai dan nanti bayar sing berhak nanti siapa. Kalau sudah baru nanti mungkin ini bisa dimanfaatkan atau mungkin dijual atau dimanfaatkan jadi bangunan lain. Luas dari bangunan ini teman-teman lebarnya adalah 30 meter. Kemudian ke belakangnya dari depan sampai belakangnya itu lebarnya 30 meter, ke belakangnya itu 200 meter. Karena total luasnya itu kalau nggak salah 6.000 meter. Gitu. Jadi gitu ya informasi teman-teman. Jadi untuk ini sekolahan Pancasila ini yang ada di Ceper, Klaten, kita sudah ekspor dan alhamdulillah sudah semuanya sudah clear. Kita sudah masuk ke semua ruangan dan memang tidak apa-apa, di sini aman, bagus, tidak creepy juga dan bisa dimanfaatkan ulang. Tinggal bersih-bersih aja, dipel, di apa gitu segala macam. Iki bubung-bubung sing bolong-bolong dibenake gitu. Masih banyak yang rusak-rusak tadi. Ini toilet-toilet juga masih bersih, masih bagus, bisa digunakan lagi dan gitu. Oke teman-teman, kita mungkin sudah 21 menit, kita akan akhiri dulu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di luar dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jadi untuk Sang Penakut channel itu tadi yang merekomendasikan saya kesini. Sama guys, teman-teman nanti juga ada yang pengen rekomendasikan silahkan, siapapun boleh, nanti kita akan datang insyaallah. Itu tetap selalu yakin, tawakal, kita harus kuatkan iman kita, jangan sampai kita kalah dengan bangsa-bangsa mereka, merasa kita lebih takut atau gimana, jangan. Kita yakin, kita berani, dan kita lebih mulia di hadapan Allah. Tetap ibadah, sholat yang rajin, ibadah yang rajin, sedekah bagus, puasa yang rajin, ya mas, belajar yang rajin juga, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, dan jangan pernah membatasi diri dalam hal apapun, karena batasan-batasan itu semuanya hanya milik Allah. Maksudnya batas-batasan itu Allah yang menentukan. Ngono lho maksudnya aku iki. Masyaallah. Astagfirullahaladzim. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Gitu dulu. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah muter-muter ya. Tadi kita sudah masuk ke beberapa tempat, beberapa ruangan. Bangunannya masih bagus. Jadi untuk teman-teman atau siapapun yang pengen mengelola tempat ini sebenarnya masih bisa digunakan dengan baik. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, mantap aja karena ini bangunannya masih bagus. Dan untuk teman-teman yang pengen request boleh nanti silahkan, atau ngasih challenge silahkan. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Semoga nanti episode ini menjadi semakin bermanfaat dan semakin menarik buat kalian semuanya. Nah, gitu ya. Kembali lagi bersama dengan Kata Kita Channel di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan explore kita di malam hari ini ya, di SMP Pancasila di Klaten, tepatnya di Kecamatan Ceper ya, Kecamatan Ceper, di dekat dengan pabrik gula di Ceper. Kemarin kalau ada yang tanya tim kita siapa aja ya, kita cuma berdua ini lah, dari nomor 2. Jadi
polanya gimana ketika explore, Mas Adnan masuk ke dalam dan saya memang menunggu di luar ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikut, kemarin ada beberapa yang tanya mau ikut gimana, monggo ikut aja gitu ya. Cuman tetap di konsep kita ya, artinya ya kita explore ke dalam tetap akan sendirian, Mas Adnan sendirian. Nanti kalau misalkan teman-teman mau ikut masuk, setelah kita explore sendiri nanti baru monggo kita antar masuk atau masuk sendiri monggo. Maksudnya kita biar teman-teman juga tahu di area-area sekitar tempat-tempat yang seperti ini, monggo mau ikut gabung aja enggak masalah. Oke, gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang apa namanya, yang pengen datang ke sini, yang pengen explore silahkan, tidak masalah. Ini tempatnya juga recommended banget. Memang lumayan 5 tahun kalau nggak salah 5 tahun ya. 5 tahun ya. Info dari warga tadi sekitar 5 tahun sudah tidak difungsikan. 2015 terakhir ya. Info dari warga yang kita interview tadi. Ya, oke. Gitu aja. Kembali lagi bersama dengan kata kita share di episode berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.